waktu adalah salah satu hal paling berharga dalam hidup kita. Tidak ada yang dapat membeli atau menggantikan waktu yang telah berlalu, dan kadang kita sering terlena dengan bagaimana waktu terus berjalan tanpa kita sadari. Dalam karya monumental Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, dalam pencarian waktu yang hilang, kita dihadapkan pada sebuah pencarian akan makna hidup yang memfokuskan diri pada penghargaan terhadap setiap detik yang kita miliki. Marcel Proust, salah satu penulis paling berpengaruh dalam sejarah sastra modern, lahir pada 10 Juli 1871 di Auteuil, Paris, Prancis. Lahir dengan nama lengkap Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust, ia dibesarkan dalam keluarga yang makmur dan terdidik. Ayahnya, Adrien Proust, adalah seorang dokter terkenal di Prancis yang fokus pada bidang epidemiologi, sedangkan ibunya, Jeanne Weil, berasal dari keluarga Yahudi kaya dan berpendidikan tinggi. Jeanne memainkan peran penting dalam kehidupan Marcel, menjadi figur yang penuh kasih dan sering melindunginya dari kerasnya dunia. Proust sejak kecil sudah menunjukkan bakat intelektual yang luar biasa, meskipun ia sering sakit-sakitan. Ia menderita asma kronis yang menyiksanya sepanjang hidupnya dan membuatnya menjalani kehidupan yang terisolasi dari dunia luar. Kesehatannya yang rapuh ini tidak menghalangi Proust untuk menikmati masa kecil yang kaya pengalaman emosional, terutama saat liburan keluarga di desa Iliers, yang kemudian menjadi basis lokasi fiksi Combray dalam novelnya. Sebagai pemuda yang penuh rasa ingin tahu, Proust menempuh pendidikan di Lycée Condorcet, di mana ia mulai menunjukkan minat pada sastra. Ia bergabung dengan lingkaran sosial kelas atas di Paris dan sering menghadiri salon-salon sastra, tempat berkumpulnya para intelektual dan seniman. Di usia 20-an, Proust dikenal sebagai penghibur masyarakat, seorang pemuda yang cerdas, menawan, dan mampu menulis artikel yang memukau. Proust sempat melanjutkan studinya di bidang hukum dan filsafat di Universitas Sorbonne, tetapi kesehatannya yang terus menurun membuatnya sulit untuk menjalani kehidupan akademis sepenuhnya. Pada saat ini, ia juga mulai terlibat dengan lingkaran sosial elit yang memberikan wawasan mendalam tentang hubungan antar manusia, status sosial, dan kompleksitas cinta, tema-tema yang kelak mendominasi karyanya. Pada awal karir sastranya, Proust bekerja sebagai kritikus seni dan penulis esai. Salah satu karya awalnya yang penting adalah Les Plaisirs et les Jours, yang terbit pada tahun 1896. Merupakan kumpulan cerita pendek, puisi, dan esai yang indah, namun belum berhasil menarik perhatian besar dari kritikus pada masanya. Proust juga sempat mencoba menerjemahkan karya-karya John Ruskin, seorang kritikus seni Inggris yang memberinya perspektif tentang seni dan estetika. Namun, hidup Proust berubah drastis setelah kehilangan kedua orang tuanya dalam waktu singkat. Kehilangan ini, bersama dengan isolasi akibat penyakitnya, membawanya pada periode refleksi mendalam yang menjadi dasar dari magnum opusnya, À la recherche du temps perdu, dalam pencarian waktu yang hilang. Dimulai pada 1909, Proust mengabdikan hidupnya untuk karya besar ini. Novel yang terdiri dari 7 bagian ini bukan hanya sebuah cerita, melainkan penggalian mendalam tentang waktu, ingatan, cinta, kecemburuan, seni, dan arti kehidupan. Proust menulis dalam gaya introspektif yang panjang, dengan kalimat yang rumit namun penuh detail psikologis dan emosional. Volume pertama, Du côté de chez Swann, di sebelah rumah Swann, diterbitkan pada 1913 dengan biaya sendiri karena ditolak oleh penerbit besar. Namun, karya ini segera menarik perhatian dan mendapatkan pengakuan sebagai karya revolusioner. Proust terus menulis jilid-jilid berikutnya meskipun kesehatannya semakin memburuk, menyelesaikan Le Temps Retrouvé, Waktu yang Ditemukan, beberapa minggu sebelum kematiannya. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Proust menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar tidur, menulis sepanjang malam hingga pagi. Kamar itu dilapisi gabus untuk meredam suara dari luar,
menciptakan suasana yang sepi agar ia dapat fokus pada pekerjaannya. Hidupnya dipenuhi kesepian, refleksi mendalam, dan tekad untuk menyelesaikan karyanya. Pada 18 November 1922, Marcel Proust meninggal dunia akibat pneumonia yang diperburuk oleh bronkitis kronis. Ia dimakamkan di pemakaman Père Lachaise di Paris, meninggalkan dunia dengan warisan sastra yang abadi. Proust berharap buku-bukunya dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi banyak orang. Ayahnya, Adrien Proust, merupakan seorang dokter ternama pada masanya yang berhasil mengatasi wabah kolera di Prancis di akhir hayatnya. Sementara itu, putranya yang lemah dan cenderung malas, Marcel, hidup bergantung pada warisan ayahnya dan kerap mengecewakan keluarganya karena tidak pernah memegang pekerjaan tetap. Suatu hari, ia berkata kepada pembantunya, "Celeste, jika saja aku bisa memberi sebanyak mungkin kebaikan kepada umat manusia dengan buku-bukuku, seperti yang dilakukan ayahku dengan profesinya." Kabar baiknya, ia berhasil mewujudkannya dengan sangat baik. Banyak yang menilai À la recherche du temps perdu sebagai sastra novel terbaik sepanjang masa. À la recherche du temps perdu terdiri dari 7 volume dan lebih dari 1 juta kata, merupakan salah satu novel terpanjang di dunia. Novel ini mengajak kita untuk mengeksplorasi hidup secara mendalam, bukan hanya sebagai sekumpulan kejadian yang terikat dalam narasi linear, melainkan sebagai rangkaian filosofi yang penuh dengan refleksi tentang waktu, keberadaan, dan pengalaman manusia. Buku ini dibangun di atas pencarian pribadi seorang tokoh yang tidak lain adalah versi fiktif dari Proust sendiri yang berusaha untuk menghargai setiap momen yang berlalu dan menghindari pemborosan waktu. Proust menggambarkan eksplorasi sistematis terhadap 3 kemungkinan sumber makna hidup. Pertama, sang tokoh percaya makna hidup didapat melalui kesuksesan sosial, di mana ia dilahirkan dalam keluarga borjuis yang cukup mampu, namun sejak remaja, ia mulai berpikir bahwa makna hidup mungkin terletak pada bergabung dengan kalangan elit, yang pada zaman itu berarti dunia aristokrat, dengan para duk, duchess, dan pangeran. Jika disesuaikan dengan zaman sekarang, itu bisa dianggap setara dengan selebriti. Bertahun-tahun, dia berusaha keras untuk mendaki dalam hierarki sosial, dan karena ia cerdas serta menawan, akhirnya ia menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh penting dari kelas atas Paris, seperti Duke dan Duchesse de Guermantes. Namun, tak lama setelah itu, kesadaran muncul dalam dirinya. Orang-orang tersebut ternyata jauh dari gambaran ideal yang ia bayangkan. Percakapan Duke begitu membosankan dan kasar, sementara Duchesse, meskipun berperilaku sopan, ternyata seorang yang keras dan sombong. Dia pun merasa bosan dengan mereka serta lingkungan mereka. Ia mulai menyadari bahwa kebaikan dan keburukan tersebar merata di semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status atau ketenaran. Ia akhirnya merasa bebas untuk berhubungan dengan berbagai orang tanpa sekat. Meskipun Proust sering mengkritik kesombongan sosial dalam karyanya, ia melakukannya dengan rasa pemahaman dan simpati yang mendalam. Ini adalah pandangan yang wajar, terutama bagi seseorang yang masih muda, untuk berpikir bahwa ada kalangan tertentu yang lebih unggul dalam hidup, dan bahwa kehidupan kita membosankan hanya karena kita tidak memiliki akses yang tepat. Namun, karya Proust memberikan penegasan yang jelas bahwa kehidupan sebenarnya tidak selalu tentang kaum kelas atas, dan tak ada pesta dengan orang-orang sempurna. Kemudian, pencariannya berlanjut dengan menelisik makna hidup dalam cinta. Sang tokoh pergi ke pantai bersama neneknya ke resort terkenal Cabourg. Di sana, ia mengembangkan rasa tertarik yang luar biasa pada seorang gadis remaja cantik bernama Albertine. Dia memiliki rambut pendek, senyum yang indah, dan cara berbicara yang santai dan menawan. Selama sekitar 300 halaman, semua yang bisa dipikirkan tokoh utama adalah Albertine. Dia berpikir bahwa makna hidup pasti terletak pada mencintainya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia juga menemukan kekecewaan. Cinta adalah hal yang jauh lebih kompleks dari yang dibayangkan. Proust menunjukkan kepada kita bahwa meski cinta mungkin dapat membantu kita menemukan orang yang dapat memahami kita untuk mengatasi kesepian,
Namun pada akhirnya tidak ada orang yang benar-benar dapat memahami kita. Ini membawa kita pada pencarian terakhir yang dianggap Proust sebagai cara untuk menemukan makna hidup, yaitu seni. Bagi Proust, seniman besar pantas dihargai karena mereka mampu melihat dunia dengan cara yang baru, penuh rasa hormat, dan kehidupan. Sebaliknya, rutinitas adalah musuh dari seni. Proust percaya bahwa kebanyakan dari hidup kita tertutup oleh rutinitas, yang membuat kita kehilangan rasa kagum terhadap hal-hal penting. Rutinitas membuat indera kita tumpul dan menghalangi kita untuk menghargai segala sesuatu, dari matahari terbenam hingga pekerjaan dan hubungan kita. Anak-anak tidak terpengaruh oleh rutinitas, itulah sebabnya mereka antusias terhadap hal-hal sederhana seperti genangan air atau roti segar. Namun, orang dewasa cenderung merasa bosan dengan hal-hal ini dan mencari sensasi lebih besar seperti ketenaran dan cinta. Menurut Proust, kunci untuk menikmati hidup kembali adalah dengan menghilangkan rutinitas dan mulai menghargai kehidupan sehari-hari dengan cara yang lebih peka, seperti yang dilakukan anak-anak. Bagi Proust, ini adalah apa yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam masyarakat, seniman. Seniman adalah orang yang tahu bagaimana menghapus rutinitas dan mengembalikan kehidupan ke keindahan sejatinya. Seperti saat mereka menunjukkan sesuatu yang biasa, seperti teratai air, pompa bensin, atau gedung dengan cara yang baru. Tujuan Proust bukan agar kita harus membuat seni atau sering mengunjungi museum, tetapi agar kita bisa melihat dunia kita dengan kepekaan yang sama seperti seniman. Ini berarti menikmati hal-hal sederhana, seperti air, langit, atau cahaya pada selembar kertas. Tak mengherankan jika pelukis favorit Proust adalah Vermeer, seorang pelukis yang mahir menunjukkan pesona dan nilai kehidupan sehari-hari. Semangat Vermeer tercermin dalam novel-novelnya, yang berkomitmen untuk membantu kita menghargai kehidupan biasa. Beberapa tulisan Proust yang paling menarik menggambarkan keindahan dalam aktivitas sehari-hari, seperti membaca di kereta malam hari, mencium bunga di musim semi, atau melihat cahaya matahari yang berubah di permukaan laut. Proust terkenal karena menulis tentang kue kecil yang bernama Madeleines, yang berkaitan erat dengan pandangannya tentang seni dan rutinitas. Pada awal novel, sang tokoh menceritakan bagaimana dia merasa tertekan dan sedih selama berhari-hari, hingga suatu hari ia meminum teh herbal dan makan Madeleine. Tiba-tiba, rasa itu membawa ingatannya kembali ke masa kecilnya, ketika ia menghabiskan musim panas di rumah bibinya di pedesaan Prancis. Kenangan-kenangan itu datang begitu saja dan memberikan perasaan harapan dan rasa syukur. Berkat Madeleine itu, sang tokoh utama mengalami apa yang kemudian dikenal sebagai a Proustian moment. Suatu momen pengingat yang mendalam dan tak terduga, di mana masa lalu muncul dengan sendirinya dari aroma, rasa, atau tekstur. Dari kekuatan evokatif yang kaya ini, kita belajar bahwa kehidupan tidak harus membosankan dan kosong. Semua itu terjadi hanya karena kita lupa melihatnya dengan cara yang tepat. Kita lupa bagaimana rasanya benar-benar hidup, sepenuhnya hidup. Momen dengan teh ini sangat penting dalam novel karena menunjukkan pelajaran utama Proust tentang menghargai kehidupan dengan intensitas yang lebih besar. Ini membantu tokoh utama menyadari bahwa bukan kehidupannya yang biasa saja, melainkan cara ia melihat kehidupan melalui ingatan yang dikehendaki atau ingatan yang datang tiba-tiba. Proust menulis, alasan mengapa kehidupan dapat dianggap sepele meskipun pada saat-saat tertentu tampak begitu indah bagi kita adalah bahwa kita membentuk penilaian kita. Biasanya bukan berdasarkan bukti kehidupan itu sendiri, melainkan berdasarkan gambaran kehidupan yang sangat berbeda, yang tidak menyimpan apapun tentang kehidupan, sehingga kita menilainya dengan sinis. Itu sebabnya seniman sangat penting. Karya mereka adalah seperti satu momen panjang Proustian. Mereka mengingatkan kita bahwa hidup benar-benar indah, menarik, dan kompleks, dan dengan demikian mereka mengusir rasa bosan dan rasa tidak bersyukur. Melalui eksplorasi Proust tentang waktu, cinta, seni, dan makna hidup, kita belajar bahwa hidup adalah rangkaian momen yang sering kali tersembunyi di balik rutinitas dan kesibukan. Dalam penggalian mendalam ini, Proust mengajarkan bahwa menghargai waktu berarti hidup dengan kesadaran penuh
terhadap keindahan yang sering kita abaikan. Jadi, seperti secangkir teh dan Madeline yang membangkitkan kenangan, kita diundang untuk membuka mata pada keajaiban kecil di sekitar kita. Karena pada akhirnya, mungkin bukan berapa lama kita hidup yang penting, melainkan bagaimana kita memilih untuk menikmati dan menghidupi setiap detiknya.